kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya bisa bersaksi, bercerita tentang kasih Tuhan selama saya pelayanan di Jawa Timur, di Trenggalek khususnya. Saya mau bercerita kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan bagaimana pelayanan saya di sini. Saya pelayanan di Gereja Baptis Terang Dunia. Nah, saya sudah sekitar 5 bulan di sini. Saya bersyukur Tuhan memelihara hidup saya. Tuhan menjaga, melindungi, memberi kesehatan kepada saya. Sehingga saya sampai hari ini tetap sehat, tetap kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau bercerita, mau bersaksi bagaimana pengaruh dari COVID ini ketika selama saya di sini. Nah, berpengaruhnya bukan pada kesehatan, bukannya pada kesehatan fisik saya, tetapi berpengaruh pada kegiatan pelayanan saya atau kegiatan praktek saya. Saya sudah berapa minggu tidak menjalankan praktek saya, persekutuan komsel saya, karena sedang ditunda. Nah, jadi saya itu prakteknya di TPW-nya Gereja Baptis Terang Dunia. Lumayan jauh dari gereja induknya. Jadi saya di sana nginap selama 3 hari kurang lebih, dan Jumat, Sabtu, Minggu saya kembali lagi di gereja cabang untuk membantu pelayanannya. Nah, selama ini saya selama COVID ini tidak ada kegiatan juga gereja, baik persekutuan di luar hari Minggu juga tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi semua sangat berdampak sekali. Saya itu KPM-nya baru 6 kali pertemuan dan sampai sekarang belum ada jalan lagi. Nah, jadi susah sekali karena memang kalau di sini nggak banyak orang yang terdampak dari COVID ini, tapi masyarakatnya juga orang-orangnya masih ada yang takut, mereka masih khawatir ketika berkumpul, mereka juga takut. Jadi mereka bilang sama saya, Mas Ferry nggak usah naik dulu, nggak ada persekutuan dulu. Nah, jadi ya saya juga mengerti mereka lah, karena mereka takut dan menghargai mereka. Nah, jadi ya itu, jadi saya nggak bisa jalan KPM saya. Nah, kegiatan gereja juga selama beberapa minggu yang lalu nggak jalan. Tapi puji Tuhannya udah 3 minggu kegiatan gereja atau ibadah hari Minggu itu sudah mulai jalan, Bapak Ibu Saudara. Dibagi, ada ibadah pagi 2 kali dan ibadah sore 1 kali. Nah, bersyukur karena bisa tetap ibadah di sini, bisa berdoa menguatkan jemaat bersama-sama pendeta di Gereja Baptis Terang Dunia. Dan pada waktu itu awal-awal mulai COVID ada di Indonesia, dan saya juga merasa ketakutan sampai-sampai saya sakit karena saya takut, khawatir, mikirin orang tua saya di kampung dan mikirin adik saya di Jakarta, sampai-sampai saya sakit. Nah, tapi saya bersyukur karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Nah, Tuhan memberi saya semangat, memberi saya motivasi sehingga saya melakukan hal-hal positif yang menghilangkan pikiran, kekhawatiran saya. Sehingga sampai hari ini saya sudah bisa beraktivitas, sudah menghilangkanlah rasa ketakutan, kekhawatiran saya itu. Nah, semua ini karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan, dan saya juga bersyukur di sini banyak sekali jemaat yang memelihara hidup saya selama saya praktek di sini. Saya bersyukur dan saya percaya Tuhan terus memelihara hidup saya, menolong dan mengasihi saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu kesaksian saya. Semoga bisa memberkati kita semua. Bapak Ibu juga yang saat ini sedang di rumah saja, tetap semangat, tetap kuat, tetap jaga kesehatan, dan kita terus berdoa kepada Tuhan
agar COVID ini cepat selesai, dan kita berdoa untuk pemerintah biar pemerintah juga diberi kekuatan untuk menangani COVID ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, anak-anakku yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Salam sehat, senyum, sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia saat ini sedang menderita. Kita tidak hanya dihadapkan pada persoalan penyebaran virus, tetapi juga kelaparan, kemiskinan, ketiadaan pekerjaan, dan juga kematian. Dalam situasi seperti ini, saya bertanya-tanya kepada Tuhan, apa yang sedang terjadi? Apa maksud Tuhan dalam keadaan ini? Lalu saya teringat dengan Nabi Habakuk yang pada saat itu hidup juga dalam situasi yang sangat sulit. Apa yang Habakuk lakukan? Dan apa yang harus kita lakukan? Pertama, inilah waktunya untuk meratap. Inilah waktunya untuk meratap. Seperti pemazmur dan juga Habakuk, kita dapat datang kepada Tuhan dengan semua pertanyaan, semua pergumulan dalam hati kita. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan? Sehingga aku memandang kelaliman, ya aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Habakuk 1 ayat 2 dan 3. Habakuk saat itu mencurahkan keberatan hatinya kepada Tuhan. Mengapa Tuhan membiarkan Raja Yoyakim yang lalim dan jahat berkuasa? Yoyakim hanya memikirkan kesenangannya dan membuat rakyatnya menderita. Dia raja yang menindas, memeras, dan mengambil pajak yang luar biasa, membiarkan ketidakadilan terjadi, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Tetapi Tuhan seakan berdiam diri, sehingga Habakuk bertanya, berapa lama lagi ya Tuhan? Kita mungkin punya pertanyaan yang sama yang tidak terjawab. Kita mungkin punya pergumulan yang sama yang Tuhan belum jawab. Tuhan ingin kita datang kepadanya, membawa semua pergumulan itu, semua pertanyaan itu, mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sulit kepada Tuhan. Bukan berarti tidak beriman, tetapi sebaliknya kita berani karena kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Kita berani datang kepada Tuhan karena kita punya hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Kita panggil dia Bapa, kita panggil dia Aba. Ya, kedekatan yang sangat luar biasa karena Tuhan sendiri datang kepada kita. Lantas ketika kita sudah meratap, apa yang mau kita lakukan? Kita waktunya untuk mendengar. Setelah kita meratap, berdoa, menyampaikan pujian, menyampaikan keluh kesah kita, saatnya yang kedua adalah kita mendengar. Ketika Habakuk meratap, berteriak dan bertanya kepada Tuhan, jawaban yang diterimanya bukanlah jawaban yang mungkin diharapkan Habakuk, tetapi Tuhan membangkitkan Babel, sang musuh Yehuda, untuk menyerang mereka. Bukan kebaikan, tetapi kesusahan yang terjadi. Jawaban itu mengejutkan, tidak terbayangkan oleh Habakuk. Maka dia pun kembali bertanya, bukankah Engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang Maha Kudus? Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Dengan kata lain, Habakuk berkata kepada Tuhan, bukan jawaban itu yang aku harapkan Tuhan. Mengapa Tuhan mengirimkan bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan untuk menghukum Israel? Akhirnya Habakuk memutuskan untuk berdiam diri, mengisolasi diri, dan bertanya pada Tuhan, menunggu jawaban Tuhan sambil berdoa
dan membaca firman Tuhan. Ya, setelah kita meratap, setelah kita mendengar apa yang harus kita lakukan berikutnya. Seperti Habakuk, marilah kita menjadikan masa-masa ini, masa-masa yang sulit ini, untuk berdiam diri di rumah sebagai momen untuk menantikan Tuhan. Itu adalah perjalanan iman. Perjalanan iman, proses iman kita menantikan jawaban-jawaban doa kita dari Tuhan. Setelah kita berdoa, meratap, kita mendengarkan dan mencari kehendak Tuhan, apa yang harus kita kerjakan berikutnya? Inilah waktunya untuk berharap. Tidak semua pertanyaan Habakuk dijawab. Bahkan ketika Tuhan menjawab pun Habakuk masih belum mengerti atas jawaban itu. Akan tetapi di tengah situasi yang demikian, Habakuk memutuskan untuk tetap menantikan dengan penuh pengharapan atas semua jawaban dan semua ratapan, semua pertanyaan yang diajukan Habakuk. Dia tetap menantikan, menunggu pengharapan yang datang dari Tuhan. Di tengah ketidakmengertiannya, Habakuk pun berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Masa-masa yang sulit ini Tuhan izinkan terjadi agar kita beroleh iman yang murni, iman yang sungguh teruji oleh situasi-situasi apapun. Ada banyak orang jadi marah, kecewa, dan meninggalkan Tuhan ketika Tuhan tidak menjawab doa-doa mereka. Marilah kita meneladani Habakuk. Sekalipun kita tidak mengerti, sekalipun situasi belum berubah, tapi iman dan pengharapan kita tetap teguh kepada Allah. Jawaban Tuhan harus dinantikan dengan iman, karena keadilan Allah akan ditegakkan pada waktunya. Orang yang percaya tidak akan goyah imannya dan menanti dengan taat sampai diselamatkan. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Tuhan sabar terhadap kita, karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.